Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan tentang etika profesi. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Dian Fitria, Diah Pramesti, Francisco Toti, Muhammad Sakur, Nur Idala, dan juga Putri Tok. Pembahasan yang akan kami sampaikan mengenai pengertian etika profesi, ruang lingkup etika profesi, prinsip-prinsip etika profesi, pentingnya etika profesi, dan juga kode etik profesi. Pengertian etika profesi. Etika, perkataan etika atau lazim juga disebut dengan etik, berasal dari kata Yunani ethos yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup ini. Menurut Dr. Andes Sidi Gajalba dalam sistematika filsafatnya, etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang di segi baik dan buruk sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Ada dua macam etika yang harus kita pahami bersama dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia, yaitu etika deskriptif, yaitu memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. Yang kedua yaitu etika normatif, yang memberikan penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan. Etika secara umum dapat dibagi menjadi etika umum dan etika khusus. Etika umum adalah dapat dianalogikan dengan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori. Etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Di dalam etika khusus itu terbagi menjadi dua lagi, yaitu etika individual dan etika sosial. Profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang memerlukan keterampilan khusus melakukan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia. Di dalam pemakaiannya dengan cara yang benar akan keterampilan dan keahlian tinggi hanya dapat dicapai dengan demikian penguasaan pengetahuan dengan ruang lingkup yang luas, mencakup sifat manusia, kecenderungan sejarah, dan lingkungan hidupnya, serta adanya disiplin etika yang dikembangkan dan diterapkan oleh kelompok anggota yang menyandang profesi tersebut. Menurut Bendis, profesi adalah pekerjaan yang memerlukan beberapa persyaratan khusus, yaitu pekerjaan yang berorientasi pada jasa untuk orang lain, juga untuk diri sendiri. Dan keberhasilan sebuah pekerjaan tidak selalu diukur dengan uang, melainkan dengan seberapa jauh terpenuhinya kebutuhan orang lain tersebut. Jadi dapat disimpulkan, etika profesi adalah berisi norma-norma atau peraturan yang harus dipatuhi dan dihindari oleh anggota profesi pada waktu melakukan tugasnya sehingga berlaku suatu keharusan dua pihak yang disebut dengan hak dan kewajiban. Ruang lingkup, kriteria atau ciri-ciri profesi. Secara umum, ada beberapa ciri atau kriteria yang selalu melekat pada profesi, baik profesi pada umumnya ataupun profesi luhur. Yaitu, yang pertama, adanya pengetahuan khusus. Kedua, adanya kaidah dan standar moral yang tinggi. Ketiga, mengabdi kepada pentingnya masyarakat. Keempat, ada izin khusus untuk bisa menjalankan suatu profesi. Dan yang kelima, kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi.
Prinsip-prinsip etika profesi. Yang pertama, tanggung jawab. Yaitu setiap orang yang mempunyai profesi tertentu diharapkan selalu bersikap bertanggung jawab dalam dua arah, yaitu yang pertama terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya. Yang kedua, terhadap dampak dari segi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Kemudian keadilan. Prinsip ini menuntut kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Yang ketiga, otonomi, yaitu agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Pentingnya etika profesi. Apa yang semula dikenal sebagai sebuah profesi yang terhormat akan segera jatuh terdegradasi menjadi sebuah pekerjaan yang biasa, okupasi, yang sedikit pun tidak diwarnai dengan nilai-nilai idealisme dan ujung-ujungnya akan berakhir dengan tidak adanya lagi respek maupun kepercayaan yang pantas diberikan pada para elit profesional ini. Selanjutnya, kode etik profesi. Kode etik bisa dilihat sebagai produk dari etika terapan, sebab dihasilkan berkat penyerapan pemikiran etis atas suatu wilayah tertentu, yaitu profesi. Tetapi setelah kode etik ada, pemikiran etis tidak berhenti. Kode etik tidak menggantikan pemikiran etis, tapi sebaliknya, selalu didampingi refleksi etis. Supaya kode etik dapat berfungsi dengan semestinya, salah satu syarat mutlak adalah bahwa kode etik itu dibuat oleh profesi sendiri. Dengan membuat kode etik, profesi sendiri akan menetapkan hitam atas putih niatnya untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggapnya hakiki. Hal ini tidak akan pernah bisa dipaksakan dari luar. Hanya kode etik yang berisikan nilai-nilai dan cita-cita yang diterima oleh profesi itu sendiri yang bisa mendarah daging dengannya dan menjadi tumpuan harapan untuk dilaksanakannya juga dengan tekun dan juga konsekuen. Selanjutnya ada tujuan etika profesi. Yang pertama yaitu satu, untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang keempat, untuk meningkatkan mutu profesi. Yang kelima, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Yang keenam, meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. Yang ketujuh, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Dan yang kedelapan, menentukan bagus standarnya sendiri. Adapun fungsi dari kode etik profesi adalah satu, memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Yang kedua, sebagai sarana kontrol bagi sosial masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Yang ketiga, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Etika profesi sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah-salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.